Ya, ini merupakan salah satu kejadian kontroversi di pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Ya, nomor punggung 14 pemain Surabaya ingin membalikkan bola tersebut ke dalam kotak penalti. Nah, di sini ada perbedaan pandangan pendapat antara asisten wasit 1 dan wasit tambahan yang ada di area gawang, teman-teman. Pun dari angle kamera televisi dan angle kamera ini, bola tidak bisa dipastikan out 100%. Kenapa? Karena dari sisi pengambilan gambar tidak simetris, tidak tegak lurus, teman-teman. Perlu diketahui jika masih 1% sampai dengan 2% tersisa bola di dalam lapangan ataupun berada di garis, teman-teman, bola tersebut belum dikatakan out. Dikatakan out jika bola tersebut sudah keluar 100%. Kita lihat dari grafis selanjutnya, teman-teman. Ini bola diumpan balik oleh pemain Surabaya, dan ini perlu dicermati ya, teman-teman, ya, bahwa salah satu tugas wasit tambahan, yaitu dalam momen ini singkatannya AAR ya, teman-teman, ya, bertugas untuk menentukan apakah bola ini sudah keluar atau tidak. Sekali lagi, AAR ini, wasit tambahan ini tugasnya menentukan salah satunya, teman-teman, bola ini sudah keluar ataukah tendangan goal kick untuk kiper Madura United. Dan ya, pada momen ini wasit tambahan tidak memberikan kode bahwa bola ini sudah keluar, dan asisten wasit 1 angkat bendera tandakan bola ini keluar. Jadi ada perbedaan interpretasi pandangan AW1 dengan wasit tambahan. Nah, di momen ini AAR yang berada posisinya lebih dekat dengan posisi kejadian bola keluar atau tidak diambil menurut aku ya, teman-teman, sebagai keputusan oleh wasit tengah, karena posisinya lebih baik daripada posisi asisten wasit 1. Plus, tugas dari wasit tambahan itu melihat apakah bola itu sudah keluar atau tidak. Kita lihat lagi. Ya, asisten wasit 1 tetap mengangkat bendera. Dan ya, wasit tengah, teman-teman, melihat ke asisten wasit 1 karena sudah ada perbedaan interpretasi antara asisten wasit 1 dengan wasit tambahan. Namun kalau kita bicara dari sisi objektif, tentunya wasit tambahan lebih ideal, lebih dekat posisinya daripada posisi asisten wasit tambahan. Plus lagi, wasit tambahan itulah tugasnya. Seperti apa yang kejadian ketika pemain Surabaya nomor 14 melakukan crossing. Dan di sini diputuskan on play oleh wasit utama, teman-teman. Tentunya ada dasarnya ketika wasit tambahan mengatakan itu tidak keluar ataupun tidak memberikan kode out, teman-teman. Artinya ada perbedaan, sekali lagi, interpretasi antara asisten wasit 1 dengan asisten wasit tambahan, dan tercipta gol oleh Persebaya Surabaya. Bam! Dan ini merupakan kejadian yang kedua dari Persebaya Surabaya yang dimana wasit tengah mengambil keputusan bahwa di sini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Surabaya. Kalau kita lihat dari rekaman video saat bola dimainkan dari tendangan sudut, pemain yang mencetak gol nomor 14, teman-teman, dan lawannya tidak ada suatu hal yang harus dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang, pasti pemain bertahan akan memberikan reaksi yang akan mengundang perhatian wasit bahwa dia dilanggar, dan seandainya memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang kepada lawannya, harusnya wasit dengan cepat meniup peluit berulang-ulang agar didengar oleh kedua pemain. Sekali lagi, harusnya wasit dengan cepat meniup peluit berulang-ulang agar didengar oleh kedua pemain untuk menghentikan permainan sebelum bola disundul. Dan di sini akhirnya wasit mengambil keputusan pelanggaran untuk Persebaya Surabaya. Nah, meniup peluit itu, teman-teman, tergantung pada saat terjadinya pelanggaran. Apakah pelanggaran terjadi sebelum tendangan sudut dilakukan? Ingat, apakah pelanggaran terjadi sebelum tendangan sudut dilakukan? Untuk kasus ini, sebaiknya kalau memang ada pelanggaran yang diyakini oleh wasit sesudah tendangan sudut, sebelum bola disundul oleh pemain Surabaya, disitulah saat yang tepat untuk meniup peluit dengan keras dan berulang-ulang untuk menghentikan permainan. Bisa kalian saksikan, teman-teman, pada saat momen apa wasit di pertandingan ini meniup peluit tersebut. Ya, tentunya pada saat bola sudah di heading ataupun setidaknya bertepatan lah ya dengan bola di heading oleh pemain Surabaya.
Oke, itu bahasan aku teman-teman terkait tentang kejadian kontroversi Persebaya menghadapi Madura. Sumber aku ini dari siapa? Sumber aku ini tentunya setelah aku berkoordinasi dengan mantan wasit FIFA, yaitu Jimmy Napitupuluh teman-teman. Dan itu tadi merupakan beberapa hal yang sudah aku diskusikan dan sudah ya setuju juga beliau untuk di-share ke masyarakat, salah satunya untuk edukasi. Itu salah satu momen yang penting ya teman-teman, karena di media sosial banyak banget aku diserang. Suka tidak suka ya teman-teman. Pertama, aku dibilang anti Persebaya Surabaya. Kedua, aku nggak suka membahas Persebaya Surabaya. Padahal teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku menghubungi Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk melakukan kerjasama terkait tentang pensiaran video dari kuliah umum Coach Aji Santoso. Coach Aji Santoso itu pelatih Persebaya Surabaya. Dan setelah aku melakukan komunikasi dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya teman-teman, mereka juga memberikan izin untuk aku share, menyebarluaskan video dari kuliah umum Coach Aji Santoso. Dan cobalah kalian saksikan teman-teman, ya nggak ada yang nonton, nggak ada yang memperhatikan, karena ya cuman menjustifikasi di sesuatu momen aja, distigmatisasilah aku tidak suka Persebaya, inilah itulah, sangat miris sebenarnya teman-teman. Karena hal-hal untuk memutuskan, untuk membuat konten terkait tentang keputusan-keputusan wasit ini juga perlunya diskusi yang lebih baik, nggak asal cepat-cepat teman-teman kita memberikan informasi. Hal itu salah satu hal yang penting, kepresisian dalam memberikan informasi. Dan ya setelah beberapa diskusi yang aku lakukan dengan mantan wasit FIFA Jimmy Napitupuluh teman-teman, ini beberapa hal yang aku tuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu kasus 1 yang pertama tadi. Untuk kejadian pertama perlu saya jelaskan sedikit apa tugas dari asisten wasit. Yang namanya asisten tugasnya hanya membantu wasit di dalam memberikan informasi. Salah satunya tentang ini AW1 ya teman-teman, dalam momen di pertama, bola di dalam atau di luar permainan, out atau sudah masuk atau masih di dalam, tetap asisten wasit tidak punya kuasa untuk memutuskan, karena fungsinya hanya memberi informasi saja dengan isyarat mengangkat bendera, dan yang punya kuasa untuk memutuskan adalah wasit utama. Yang patut dipertanyakan, apakah airing set yang dipakai oleh para wasit dalam bertugas ini berfungsi dengan baik atau tidak. Karena kalau alat ini berfungsi dengan baik, pasti komunikasi antara wasit dan pembantu-pembantunya ataupun asistennya bisa berjalan dengan baik. Dari video ini kita lihat bagaimana wasit tengah tidak melihat ke arah asistennya yang mengangkat bendera sebagai isyarat yang mengindikasikan bahwa bola sudah sepenuhnya melewati garis gawang. Apakah airing set ini hanya casing saja, seolah-olah wasit kita sudah memakai teknologi yang maju? Tambahan lagi teman-teman, karena sekarang sudah ada wasit tambahan ataupun AAR tadi ya, yang berdiri di samping garis gawang dan di depan asisten wasit yang lebih dekat dengan kejadian daripada asisten wasit AW1 yang menjadi kontroversi diangkat media sosial. Untuk kejadian bola out atau sudah masuk yang terjadi di wilayah wasit, sebenarnya garis bawahi, sebenarnya asisten wasit tambahan ataupun wasit yang berada di sekitaran gawang yang lebih berkuasa untuk mengindikasikan bola out atau masih berada di dalam lapangan. Karena wasit tambahan, wasit gawang memberikan isyarat play on, otomatis wasit tidak meniup peluit untuk menghentikan permainan. Asisten wasit yang berada jauh dari kejadian dengan mengangkat bendera yang menyatakan bola out, justru malah ada miskomunikasi terjadi antara wasit satu dengan wasit tambahan, asisten wasit ya teman-teman. Memang untuk masalah bola out dan keluar harus betul-betul dapat sudut pandang yang baik, karena definisi bola sudah di luar permainan atau out adalah keseluruhan bola sudah melewati garis gawang ataupun garis samping. Akan lebih jelas lagi apabila ada kamera atau video yang diambil dari sisi kiri gawang Madura. Perlu diketahui lagi teman-teman, kalau bola masih nempel walaupun cuma 2% dari keseluruhan bola, masih tetap dianggap di dalam lapangan, belum out. Itu sebabnya FIFA sebelum adanya VAR terlebih dahulu menggunakan goal line teknologi. Kalau kasus kedua, apa yang disampaikan oleh Jimmy Napitupuluh, kalau kita lihat dari rekaman video saat bola dimainkan dari tendangan sudut, pemain yang mencetak gol dan lawannya tidak ada suatu hal yang harus dikategorikan sebagai suatu pelanggaran. Jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang, pasti pemain bertahan akan memberikan reaksi yang akan mengundang perhatian wasit bahwa dia dilanggar. Dan seandainya memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang kepada lawannya, harusnya wasit dengan cepat meniup peluit berulang-ulang.
harusnya wasit dengan cepat meniup peluit berulang-ulang agar didengar oleh kedua pemain untuk menghentikan permainan sebelum bola disundul. Meniup peluit itu tergantung pada saat terjadinya pelanggaran. Apabila pelanggaran terjadi sebelum tendangan sudut dilaksanakan, untuk kasus ini sebaiknya kalau memang ada pelanggaran yang diyakini oleh wasit mansur di match ini, sesudah tendangan sudut dilaksanakan sebelum bola disundul, disitulah saat yang tepat untuk meniup peluit dengan keras dan berulang-ulang untuk menghentikan permainan. Oke, dari pernyataan mantan wasit FIFA Jimmy Napitupulu, teman-teman, salah satu wasit yang sangat dihormati beberapa tahun lalu di Liga Indonesia, itulah dia jawaban untuk kontroversi di pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi Madura United. Dan ini aku berulang kali menyampaikan bahwa satu, sebaiknya seusai pertandingan diadakan preskon untuk wasit. Yang kedua, kalaupun tidak bisa preskon untuk wasit, di broadcast penyiaran Liga 1 Indonesia mengundang pundit ataupun komentator yang basicnya wasit, baik itu wasit yang sedang aktif ataupun ex wasit, teman-teman. Mengapa aku terus mendorong hal tersebut? Karena jika tidak diluruskan pada saat pertandingan, ini sebagai bola panas yang digoreng di media sosial, sebab tidak ada yang menjustifikasi bahwa itu pelanggaran atau tidak, sah atau tidak. Dengan adanya wasit sebagai komentator ataupun pundit, itu bisa mengeliminasi setidaknya gorengan-gorengan yang ada di media sosial, yang tentunya gorengan-gorengan tersebut lebih ngeri membuat mungkin wasit-wasit pun dalam beberapa momen akhir-akhir ini mungkin dalam tanda petik mendapat pressure yang lebih luar biasa dalam menentukan suatu pertandingan. Nah, hal itu beberapa mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan jika teman-teman nggak bisa dibuat VAR ataupun goal line teknologi dan lain sebagainya. Dari itu semua teman-teman, pentingnya edukasi ke stakeholder, bukan hanya wasit tapi pemain yang ada di dunia sepak bola Liga Indonesia. Itu sangat-sangat penting. Oke, semoga video ini terjawab dengan apa keluh kesah kalian. Dan ya, sampai sini aja video teman-teman. Bye.